Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Amal solehnya bocor, gara-gara mulutnya kotor. Jadi kadang-kadang nih, mulut kita ini kan ujian. Maka tadi ayatnya saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Ini level-level pro. Dulu mungkin kita sedekah karena ngarep balasan. Dulu kita sedekah karena mungkin ngerasa tenang. Nah hari ini kita yang bersedekah, kita yang merendah. Kita yang berjasa, kita yang merasa berdosa. Ndak Pak, kami ini cuma tukang pikul. Kami ini cuma ngantar ya. Ini memang rezeki Bapak. Justru saya lah yang ini. Saya pernah dengar cerita Ustadz Kiai siapa gitu. Beliau tuh cerita santrinya banyak, lalu beliau bilang, saya nih bisa punya kehidupan seperti ini wasilah numpang hidup sama santri. Kalimat numpang hidup sama santri itu awal-awal dengarnya kayak aneh gitu. Begitu beliau jelaskan, lewat wasilah anak yatim inilah saya bisa dapat banyak rezeki seperti sekarang. Lewat wasilah anak yatim ini, doa-doa mereka Allah datangkan rezeki ke pondok saya. Saya ini bagian kecipratan doanya mereka. Terdiam saya. Oh, padahal beliau kiai, beliau pimpinan pondoknya. Akhirnya saya merenung setelah dengar kalimat itu toh ya. Merenung saya. Ndak ke nasib aku sama gak? Coba jujur kawan-kawan, kita nih ditolong Allah, dibantu Allah. Wasilah doa-doa orang yang pernah kita bantu kan? Betul enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kita yang bersedekah, kitalah yang merendah. Alah Pak, makasih Pak, makasih banyak Pak, Bapak nolong saya Pak ini. Oh enggak, kita bilang wasilah Bapak lah nih, saya bisa dapat rezeki ini. Justru saya inilah yang perlu sedekah ini. Bapak lah orang yang Allah pilihkan. Karena sebenarnya ketika kita geser ke sana, itu balik lagi gak sih? Percaya gak tuh kalau itu balik lagi? Diganti lebih baik? Oh, pasti kok. Cuma bagaimana kita menjaga adab orang yang menerima tidak tersakiti dengan ucapan kita atau tingkah laku kita. Ini levelnya level pro. Masuknya sudah bukan lagi amal tauhid, amal soleh, tapi sudah masuk di bab tazkiyatun nafas. Bagaimana mensucikan jiwa, kita memberi, kita tak merasa berjasa gitu. Kita yang bersedekah, justru kita yang merendah. Abang kakak yang baik, kenapa Allah ingatkan? Kenapa jangan sampai kita bersedekah terus menyakiti hati? Karena itu perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah. Seperti batu yang di atasnya dikasih debu, tiba-tiba hujan lebat, bersih lagi batunya. Udahlah sedekah, udahlah mengeluarkan ini. Maka kemarin kan kalau antum masih ingat, panitia-panitia sedekah akbar, abang-abang yang ikut terlibat di sedekah akbar, berkali-kali saya bilang,
Teman-teman semua ingat-ingat ya, sedekah akbar nih besar sekali, miliar-miliar kita ngabiskan duit. Ini kalau kita salah niat nih, ango sama soleh, tak ada apa-apa, kita cuma dapat letih lembur ya. Yang paling kita takutkan jangan sampai amal soleh ini ditolak Allah. Maka lurus niat, bersih hati. Kaidah yang kedua yang saya pengen sampaikan kepada abang kakak adalah merubah niat sama dengan merubah pahala. Apa? Maksudnya gimana bang? Kalau teman-teman tuh hijrah niatnya karena Allah, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah untuk dapatkan perempuan yang akan dinikahinya, maka dia hanya dapat perempuan itu. Maka ketika kita set niatnya nih salah kawan-kawan, abang-abang, maka hasilnya pun salah. Beda niat, beda hasil, salah niat, salah hasilnya. Maka ngerubah niat sama dengan ngerubah pahala yang akan kita dapat. Supaya dibilang orang sukses adalah dapatnya itu ya. Supaya dianggap baik, ya udah cuma dapat itu. Kalau hanya sekedar terkenal goal settingnya. Tapi kita berpikir bagaimana ini mendatangkan ridho Allah. Memang tidak mudah. Siapa bilang mudah? Tapi juga tidak mustahil. Maka merubah niat sama dengan merubah pahala. Maka kawan-kawan dalam perjalanan kita ngurus amal soleh itu, ya ayyuhalladzina amanu, pergolakannya, ujian batinnya itu memang di dalam. Jadi kalau saya nyebutnya dulu waktu tahun 2013-2014 hard working inside. Apa? Nah ini istilah saya keluarkan lagi. Dulu saya ngomongnya sama Bang En, sama orang-orang di As-Sabiqunal Awwalun. Ngomong sama, masih ingat mungkin Fras, Ompi. Kita ngobrol di ruang bin Walid. Kenapa ruangan itu bin Walid? Kenapa ruangan itu dikasih nama Hak Khalid bin Walid? Itu hard working inside. Kerja keras tapi di dalam. Ngeset keikhlasan, ngeset niat. Aku kalau jadi komandan bergerak, jadi tentara pun bergerak juga. Jadi panglima bergerak, jadi prajurit bergerak. Tidak mudah kawan-kawan. Jadi direktur bergerak, jadi staff bergerak juga. Itu hard working inside. Di dalam sini dia mainnya. Tak nampak, tidak ada dalam struktur, tapi berkontribusi paling banyak. Tidak disebut namanya. Dan antum tetap senyum, tetap bergerak. Itulah hard working inside. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena di dalamnya dia connect-nya, nyambungnya sama Allah langsung. Tidak ada cerita pujian manusia, tidak ada cerita juga caci maki manusia. Tak pernah pusing. Bergerak, tidak mudah kawan-kawan, tapi juga tidak mustahil. Maka saya bilang level pro ini nanti kita tuh berlawan bermain dengan diri sendiri. Kalau tidak ada saya nih, tak jalan lagi. Saya nih yang memang paling berperan di sini nih. Wih, itu obrolan setan berbentuk kawannya. Itulah untung ada kau nih. Tak ada kau nih. Satu kawan tukang lajak kan? Wih, betul bang, ente lah nih. Tak ada ente tak jadi. Siapa bah ente ini sebenarnya? Lalu lah terbang kawan. Ente yang ngambul-ngambul gitu berdosa. Jadi satu tadi rumusnya, kita yang bersedekah, kitalah yang merendah. Maka ada tulisan tukang pikul beras. Kami hanya pelayan. We are nothing. Ya kan? Allah is everything. Kami cuma jembatan amal soleh. Kita baru mulai. Itu kalimat-kalimat untuk mengatakan, Pak, doakan ya Pak ya. Mudah-mudahan kami ini istiqomah. Biasa saya tuh kalau ketemu tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, ngomong minta dua. Kami minta dua. Satu, tolong doakan donatur-donatur, orang-orang yang nyumbang Pak, karena kami ini cuma jembatan. Yang kedua Pak, doakan kami yang tukang antar nih, semoga lurus niatnya, istiqomah Pak sampai jannah. Oh, angkat tanganlah tukang gali kubur tuh dengan tangan yang kapalan itu ya. Saya tuh kalau udah mereka angkat tangan tuh panjang-panjang doanya. Panjang doanya. Oh ya Allah.
Itu yang kita perlukan kawan-kawan. Doa-doa mereka itu. Jadi di situ muncul kesadaran, bukan mereka yang perlu kita, tapi kita yang perlu mereka. Ayo dukung Sidang, selamatkan Indonesia dengan Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Quran melalui program Satu Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.